semuanya, kembali lagi di Minggu Ceria ini bersama Kak Yani, juga teman-teman kalian yang di studio, juga Kak Daniel, juga yuk kita sapa teman-teman kita yang di rumah yuk. Shalom semuanya. Iya, kakak berdoa kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, amin ya. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap rajin cuci tangan dan juga pakai masker ya. Yuk, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengajak buat adik-adik yang di rumah juga, siapkan hati kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa sama-sama yuk. Bapa, terima kasih Tuhan, kembali lagi Tuhan, kembali ibadah KFC online pada minggu hari ini ya Bapa, pada pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati buat setiap adik-adik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Jagai setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan menjagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan siapkan hati kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Kami juga mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Yuk sekali lagi kita sapa teman-teman kita yang di rumahnya yuk. Shalom semuanya. Iya, shalom semuanya. Iya, yuk. Yang buat adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Engkau, nama Tuhan. Oke? Yuk, siap semuanya ya. Tepuk tangan dulu yuk. Katakan, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Dan kakak yakin dan percaya ya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita angkat pujian satu lagi. Yuk. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Katakan sekali lagi ya. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang
dahsyat. Lagi katakan haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Kecil-kecil memang dahsyat. Sekali lagi katakan kecil-kecil memang dahsyat. Yeay. Haleluya. Iya, kalian walaupun kecil tetapi hebat di dalam Tuhan. Amin. Buat adik-adik juga yang di rumah ya, jangan merasa kalian tuh kecil gitu, tapi kalian besar di mata Tuhan ya. Amin. Yuk, sebentar kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang semuanya untuk duduk kembali. Iya, yang di rumah juga boleh duduk. Dan sebentar kita siapkan hati kita yuk untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian satu ini ya. Yuk, sungguh-sungguh katakan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ayo adik-adik yang di rumah juga lebih sungguh lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Kami serahkan, ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Katakan di hati ini, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Yuk kakak mau mengajak kalian untuk yang di rumah dan juga yang di studio, angkat tangan kanan kalian dan kirinya taruh di dada. Yuk kita tutup mata kita. Haleluya Yesus. Katakan di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Lebih lagi katakan di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Sekali lagi katakan senantiasa Kau pun ada. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita.
Terima kasih Tuhan untuk minggu yang indah ini ya Bapa. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Biar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu lebih lagi ya Bapa. Biar firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami, berjalan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, karena dalam perlindungan Tuhan. Kakak percaya perlindungan Tuhan sempurna buat kakak, buat kamu, dan buat semua orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk dengar firman Tuhan adik-adik. Kalau tadi kita udah memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, ini waktunya kita dengerin firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya adik-adik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat hari ini. Tuhan baik buat setiap kami. Kalau kami sudah memuji, menyembah Tuhan, biarlah itu menjadi persembahan yang harum buat Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar hari ini dimanapun mereka berada. Berkati mereka, orang tua mereka, semua orang-orang yang mengasihi mereka ya Bapa. Terima kasih. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat setiap kami di tengah-tengah banyak hal yang tidak pasti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke adik-adik. Nah, waktunya kita dengerin firman Tuhan. Oke? Sebelum itu kita nonton satu video ini. Ya. Nggak boleh digunakan dengan sembarangan. Oke. Nah, seru ya video tadi. Sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka Matius 21 ayat 9. Ya. Matius 21 ayat 9. Nah, kakak belum kasih tema hari ini. Tema hari ini adalah ini dia. Hosana di Matius 21 ayat 1 sampai 11. Tema kita hari ini adalah Hosana. Apa sih arti kata Hosana? Nanti di terakhir kakak kasih tahu apa arti kata Hosana ya. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan dulu sebelumnya. Oke yuk, Matius 21 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya adik-adik ya. Jadi ini ceritanya waktu Tuhan Yesus sedang ada di kota. Dia sedang naik keledai. Para orang-orang pada saat itu menyambut Tuhan Yesus yang sedang naik keledai ya. Dia menganggap Tuhan Yesus adalah raja pada waktu itu. Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi adik-adik ya. Ya Tuhan Yesus disambut pada waktu itu sebagai seorang raja. Ya. Nah, tema hari ini kita Hosana. Seorang raja punya kuasa penuh atas apa aja. Nah adik-adik ya, kalau orang tua kita di rumah punya kuasa atas siapa? Atas kamu, atas setiap hal yang ada di rumah. Orang tua kita punya kuasa. Nah, seorang raja juga punya kuasa adik-adik, punya hal yang bisa dilakukan. Apalagi di zaman dahulu, seorang raja adalah orang yang paling berkuasa pada waktu itu. Nah, dia bisa melakukan apa aja sih? Kita lihat ya, apa aja yang bisa dilakukan seorang raja pada waktu itu. Kita lihat. Siapa dia ya? Ada yang bisa tebak siapa dia? Organisir dengan baik. Aku akan jadikan kau kepala administrator. Ya. Siapa dia ya? Raja Terima kasih, apa? Yang Mulia. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Nah, ini siapa? Bersulang untuk Daniel. Wah, ternyata dia adalah Daniel ya adik-adik ya. Saya tidak bisa minum bersama Anda. Daniel menolak Ini telah minuman diberkati untuk disajikan pada salah satu dewa Anda, bukan Tuhan saya. Apa aku harus tersinggung, Daniel? Saya tidak bermaksud tidak hormat Yang Mulia. Saya hanya mengikuti. Daniel menjaga hidupnya adik-adik supaya tetap pada kebenaran. Ya, dia tidak minum anggur yang tidak dipersembahkan bagi Tuhan. Yang Mulia, bagaimana Anda bisa membiarkan Lihat orang-orang itu menghasut raja Daniel berhak untuk memuja Tuhannya. Tetapi Cukup. Besok kalian semua akan lapor pada Daniel. Wah, Daniel diberi kuasa adik-adik atas kerajaan pada waktu itu ya, karena Daniel adalah orang kepercayaan raja pada waktu itu. Dia berkuasa di beberapa pemerintahan pada waktu itu ya adik-adik ya. Selanjutnya ada video apa ya?
Kita lihat. Bagilah kerajaan ini menjadi beberapa bagian. Siapa dia ya kira-kira ya? Dia sedang membangun strategi pada waktu itu. Beras dapat disimpan bertahun-tahun apabila Tuanku mengimpun. Ini waktu si Raja Fir'aun mendapat mimpi adik-adik. Ya, tentang 7 tahun masa kelaparan dan 7 tahun masa kelimpahan. Pada waktu itu si Raja Fir'aun bertanya kepada Yusuf apa yang harus dilakukan. Dan Yusuf memberi saran kepada Raja Fir'aun untuk Baiklah Tuanku mencari seorang yang berakal budi, mengumpulkan hasil panen pada waktu itu supaya waktu terjadi kelaparan bangsa Mesir tidak terkena kelaparan pada waktu itu ya. Tidak ada orang yang sejujur dan sebijak diri. Kau akan memberikan. Dan Yusuf bilang, ya Raja harus memilih seorang untuk memimpin. Aku merasa tersanjung Firaun, tapi ayah dan keluargaku. Aku sudah lama menunggu. Kita lihat ya. Kerajaan ini melalui masa kelaparan. Yusuf dipilih untuk menjadi orang kedua juga di kerajaan Fir'aun pada waktu itu. Dia berkuasa atas seluruh Mesir kecuali Fir'aun dan istrinya. Ya, Yusuf diberi kuasa penuh atas bangsa Mesir untuk melewati masa kelaparan. Dia dikasih cincin sebagai tanda orang yang berkuasa pada waktu itu, adik-adik ya. Aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah, luar biasa adik-adik ya. Firaun, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Kita lihat, semua boleh dilakukan seorang Yusuf untuk menggantikan Fir'aun, tapi satu hal yang tidak bisa diambil yaitu tata raja oleh Yusuf pada waktu itu ya. Luar biasa adik-adik ya. Yusuf yang takut akan Tuhan. Dia dijual sama saudaranya, dia masuk penjara, dia jadi budak, tapi Tuhan angkat hidupnya sebagai orang yang luar biasa, menjadi orang kepercayaan Fir'aun pada waktu itu ya. Nah, seorang raja berhak apa saja sih adik-adik pada waktu itu? Yang pertama yaitu mengangkat atau menurunkan seseorang dari jabatannya ya. Kayak tadi tuh seorang Yusuf ya, seorang Yusuf yang tadinya cuman budak, tapi karena dia punya roh Tuhan dalam hidupnya, dia hidupnya bijaksana, dia hidupnya berhikmat, dia bisa mengartikan mimpi Fir'aun adik-adik, sehingga Fir'aun pada waktu itu mengangkat seorang Yusuf menjadi orang kepercayaan Fir'aun pada waktu itu. Ya adik-adik ya, kalau Yusuf bisa diangkat Tuhan sedemikian rupa, kita juga bisa diangkat Tuhan. Ya, tadinya yang kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan bisa jadikan kita menjadi orang yang luar biasa. Mungkin kalian lahir dari keluarga yang biasa aja, tapi waktu Tuhan beserta kita bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita bisa menjadi orang yang pintar, penuh hikmat. Yang penting adalah gini, kita takut akan Tuhan seperti Yusuf ya adik-adik ya. Karena apa? Kalau orang lain menyembah raja biasa, tapi kita menyembah raja di atas segala raja. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Ya, yang pertama seorang raja berhak mengangkat atau menurunkan seseorang dari jabatannya. Ya, kalau Fir'aun berhak mengangkat Yusuf atau menurunkan Yusuf, Tuhan Yesus juga berhak, bahkan sangat berhak untuk mengangkat hidup kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Makanya kita harus takut akan Tuhan. Amin ya. Nah, yang kedua apa sih poinnya? Kita nonton video lagi ya. Herodes, apa kamu? Ya, ini Raja Herodes adik-adik. Mengaku dirinya raja. Kita lihat. Ia pembuat masalah. Tuhan Yesus pada waktu itu ditangkap karena mengaku bahwa dia adalah utusan Allah. Ya. Dia ada di wilayahmu, kami harus membawanya ke sini dulu. Tuhan Yesus sedang diperhadapkan. Yang mengirimnya kepadamu. Kita lihat. Tidak, laki-laki ini cuma seorang penipu. Tuhan Yesus sedang disidang adik-adik. Apa yang sudah kau lakukan padanya? Kasihan sekali dia. Bagaimanapun dia adalah rakyatku. Rakyatku harusnya dihormati. Cukup, kita sudah saja bicara ini. Aku punya pakaian yang luar biasa untuknya. Ya. Mari kita serahkan. Tuhan Yesus yang raja di atas segala raja pada waktu itu adik-adik ya. Tapi dia meninggalkan semuanya itu demi setiap kita. Aku tidak punya alasan untuk menghukumnya. Dia cuma seorang gila. Tuhan Yesus diejek adik-adik karena mengaku raja, mengaku utusan Tuhan, mengaku orang yang hebat gitu ya adik-adik ya. Tapi kita lihat dia malah diolok-olok pada waktu itu. Apa sih
seorang raja bisa lakukan pada waktu itu. Yang kedua adalah menghakimi. Ya, jadi seorang raja kalau sekarang tuh kayak seorang hakim adik-adik ya. Dia berhak kasih hukuman kepada setiap orang yang bersalah, kepada setiap orang yang tidak taat kepada raja, setiap orang yang tidak taat sama peraturan-peraturan yang dibuat pada raja pada waktu itu. Sehingga raja berhak memberi hukuman. Nah, pada waktu itu Herodes juga memberi hukuman gitu ya kepada orang-orang yang bersalah, termasuk kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah adik-adik, kalau ada raja yang jahat, raja yang kejam memberi hukuman, tapi kita punya raja di atas segala raja, namanya Tuhan Yesus. Dia tidak menghakimi setiap kita, tapi mengasihi setiap kita. Ya, tapi pada akhirnya nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, dia menghakimi setiap kita. Dengan apa? Dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita lakukan pada waktu kita ada di dunia ini ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak akan dihakimi. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita akan dihakimi. Maka adik-adik, kalau hari ini kita belum mengasihi Tuhan, yuk lebih mengasihi Tuhan ya. Lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena waktunya sangat dekat. Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya ya. Oke, yang ketiga, apa sih kira-kira ya? Yang poin ketiga adalah membuat dan membatalkan hukuman. Nah, seorang raja selain berhak menghakimi, dia juga berhak membuat dan membatalkan sebuah hukuman, gitu ya. Pada waktu itu sebenarnya Tuhan Yesus sebelum disalibkan dia juga diperhadapkan. Tapi orang-orang pada waktu itu mengharapkan Tuhan Yesus disalibkan. Sebenarnya seorang raja pada waktu itu, seorang imam, seorang mahkamah agung berhak membatalkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Tapi dia tidak lakukan pada waktu itu. Sehingga apa? Tuhan Yesus pada akhirnya disalibkan adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Supaya yang tadinya kita harus kena hukuman, yang harusnya kita mati, tapi karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa setiap kita, dia membatalkan hukuman untuk setiap kita. Yang tadinya kita harusnya mati, tapi apa? Tapi karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita mempunyai hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Ya, di Yohanes 10 ayat 10b. Kalau kalian mau baca ayatnya, baca nanti setelah ini ya. Di Yohanes 10 ayat 10b ya. Kristus datang untuk membuat kita punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan ya adik-adik ya. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia yang raja di atas segala raja, yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak terima segala pengagungan. Hosana bagi sang raja. Tapi dia apa? Dia menembus dosa setiap kita. Supaya apa? Membatalkan semua hukuman dosa atas hidup setiap kita. Nah adik-adik, seorang raja, kalau tadi kita belajar ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengangkat dan menurunkan seseorang dari jabatannya ya. Kayak tadi Yusuf yang tadinya budak diangkat menjadi orang kepercayaan. Yang kedua menghakimi. Jadi kalau ada orang-orang yang bersalah, dia berhak dihakimi, dia berhak dihukum. Dan yang ketiga, selain berhak menghakimi, seorang raja juga berhak membatalkan sebuah hukuman. Ya, kalau itu raja di dunia, tapi kita punya raja di atas segala raja. Namanya siapa? Tuhan Yesus yang berhak mengangkat hidup setiap kita. Firman Tuhan ngomong gini, kalau Tuhan sudah angkat setiap kita, tidak ada yang dapat menurunkannya selain Tuhan Yesus sendiri. Ya adik-adik ya. Jadi kalau hidup kita sudah diangkat oleh Tuhan Yesus, percayalah, manusia tidak bisa menurunkan hidup setiap kita. Ya, yang kedua, kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi hidup kita, tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi hidup setiap kita. Karena apa? Kita dikasihi Tuhan. Ya, yang ketiga, kalau banyak orang terima hukuman karena kesalahannya, tapi kita waktu kita percaya Tuhan Yesus, waktu kita percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat setiap kita, percayalah, kita terima sebuah pengampunan. Yang tadinya kita harusnya mati, tapi kita sekarang mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Adik-adik ya, di Yohanes 10 ayat 10b. Coba nanti dibaca di rumah ya. Ayat itu menguatkan setiap kita hari ini. Nah, kalau tadi kan tema kita Hosana. Nah, kakak mau kasih tahu arti kata Hosana adik-adik ya. Ini dia artinya. Kata Hosana berasal dari kata Hosya dan Na. Hosya artinya selamat dan Na artinya kami. Jadi kata Hosana berarti gini, selamatkanlah kami gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Atau Hosana, selamatkanlah kami ya Raja, selamatkan kami gitu. Atau juga menandakan sebuah penyampaian selamat gitu adik-adik ya.
Jadi kalau kita sedang nyembah Tuhan, kalian boleh berkata Hosana gitu ya. Hosana bagi Sang Raja. Selamat bagi Sang Raja, selamatkan kami ya Sang Raja gitu ya. Nah, itu arti kata Hosana adik-adik ya. Jadi nggak apa-apa kalian ngucapin kalau lagi berdoa Hosana bagi Sang Raja gitu ya. Jadi adik-adik kalian baca nih. Tuh banyak tuh ya. Arti kata Hosana di bawahnya. Oke, demikianlah firman Tuhan minggu ini adik-adik. Jadi kita hari ini punya raja di atas segala raja dalam hidup kita ya. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Yang berhak disembah, yang layak dipuji, yang layak ditinggikan oleh setiap kita. Karena dia raja di atas segala raja. Oke, nah sebelum kita selesai kakak mau kasih satu pertanyaan buat setiap kalian. Oke, yang tahu jawabannya boleh di komen, boleh dijawab ya. Pertanyaannya adalah, berapa kali Daniel dipercaya menjadi orang kepercayaan raja? Ya, berapa kali Daniel dipercaya menjadi orang kepercayaan raja pada zamannya? Oke, yang tahu jawabannya boleh di komen. Kalau kalian mau tahu jawabannya, cluenya cari di kitab Daniel. Berapa kali Daniel dipercaya menjadi orang kepercayaan raja? Itu pertanyaannya ya. Oke, selamat hari Minggu, dan sebelum kita berpisah kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, semuanya taruh Alkitabnya ditutup, handphonenya ditaruh, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman hari ini. Tuhan berkati setiap kami lewat firman-Mu. Hari ini kami percaya kami menyembah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang berhak atas hidup setiap kami, yang mampu melakukan banyak hal dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa biarlah Engkau melakukan banyak hal buat hidup adik-adik di rumah, bersama keluarga mereka, bersama orang tua, kakak adik mereka, bersama orang-orang yang dikasihinya ya Bapa. Tuhan, aku berdoa buat siapa adik-adikku yang lagi banyak hal mungkin keluarga mereka alami, orang tua mereka alami. Tuhan yang tolong, pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Berkat yang masih belum dicurahkan Tuhan curahkan hari ini ya Bapa. Berkati mereka, keluarga mereka. Karena kami tahu kami menyembah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu selesai, tapi kami percaya Roh Kudus selalu ada bersama kami, yang menghibur, yang menguatkan, yang meneguhkan setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih, kami selesai Tuhan, tapi kami percaya berkat-Mu selalu menyertai hidup setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, sebelum kita berpisah kakak cuma mau pesan gini. Tetap berjaga-jaga adik-adik. Tetap pakai masker kalau keluar. Tetap jaga jarak, tetap cuci tangan dimanapun kita berada. Kalau nggak ada penting-penting banget jangan keluar rumah ya. Karena virusnya masih ada, pandemiknya belum berlalu dari setiap kita. Kakak percaya kita harus tetap sehat, kita harus tetap kuat adik-adik ya. Jangan keluar rumah kalau tidak ada apa-apa. Semuanya stay at home. Oke? Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.